Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha, saat ini memimpin perburuan gelar juara dunia MotoGP 2021. El Diablo julukan Fabio Quartararo mengemas 206 poin, hasil 5 kemenangan dan 8 kali podium. Sedangkan pesaing terdekatnya adalah rider asal Suzuki S-Star, Joan Mir. Joan Mir saat ini membukukan 141 angka. Uniknya, torehan poin juara dunia MotoGP 2020 diperoleh melalui 4 kali podium, tanpa kemenangan sama sekali dari 12 balapan yang telah berlangsung. Berbagai skenario terus bermunculan terkait siapa rider yang bakal menyandang status tertinggi di MotoGP musim ini. Namun melihat tren performa plus tabel klasemen saat ini, pertarungan gelar juara dunia diprediksi berpusat pada Fabio Quartararo versus Joan Mir. Joan Mir bahkan beberapa waktu lalu melontarkan siwar mengenai kondisi Quartararo yang berada dalam tekanan hingga diprediksi melakukan banyak kesalahan di sisa balapan. Namun dari skenario yang tercetuskan, Fabio Quartararo diklaim memiliki peluang paling tinggi untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2021. Berikut 4 skenario Fabio Quartararo raih gelar juara dunia MotoGP 2021. Pertama, absen di 2 balapan. Fabio Quartararo bakal mengemas 306 poin dari 4 kemenangan yang diraih secara beruntun. Sedangkan Joan Mir yang dipukul rata bisa meraih posisi 2 dalam 4 seri bakal mengemas 221 angka. Selisih poin kedua pembalap adalah 85 poin. Dengan 2 balapan tersisa, praktis Joan Mir tak bisa mengejar margin angka Quartararo. Joan Mir hanya bisa memangkas 50 poin dari 2 seri tersisa. Artinya, sekalipun Quartararo absen dalam 2 balapan, ia masih bisa juara lewat keunggulan 35 angka. Kedua, absen di 3 balapan sisa. Pun sama halnya jika Fabio Quartararo meraih 3 kemenangan beruntun, maka El Diablo sudah cukup untuk bisa mengamankan titel gelarnya. Fabio Quartararo dengan 3 kemenangannya akan mengemas 281 poin. Seperti skenario awal, Joan Mir yang menduduki posisi kedua akan mengemas 201 poin dari 3 balapan. Margin kedua rider adalah 80 poin. Dengan 3 balapan tersisa, sekalipun rider andalan Suzuki itu meraih kemenangan dan El Diablo tak bisa meraih poin ataupun absen sekalipun, Quartararo masih unggul 5 poin. Ketiga, Quartararo konsisten finish kedua, Joan Mir podium utama. Fabio Quartararo masih bisa meraih gelar juara dunia MotoGP 2021 meski di sisa balapan mengakhiri balapan di urutan kedua. Sekalipun Joan Mir meraih straight 6 kemenangan, maka perolehan poin rider asal Spanyol itu belum bisa melewati Quartararo. Pasalnya, El Diablo dengan tambahan 120 poin akan mengemas 326 angka. Sedangkan Joan Mir, maksimal dengan tambahan 150 poin membukukan angka 291. Kedua rider masih berjarak 35 poin alias lebih dari 1 kemenangan. Keempat, finish di urutan ketiga dalam 6 balapan tersisa. Skenario terakhir adalah Quartararo konsisten finish di urutan ketiga dalam 6 balapan sisa. Sesuai regulasi, pembalap yang finish di urutan ketiga bakal membukukan 16 poin. Praktis dengan koleksi angka Quartararo saat ini, 206, plus maksimal 96 poin yang diraih dari 6 balapan sisa tersebut, maka jumlah poin El Diablo adalah 302 angka. Koleksi poin tersebut masih belum bisa terlewati Joan Mir, sekalipun selalu meraih kemenangan di sisa 6 balapan. Pasalnya, Joan Mir masih tertinggal dengan 11 poin. Meskipun demikian, ini masih bersifat skenario, berkaca pada klasemen maupun performa pembalap. Dengan 6 seri MotoGP 2021 tersisa, berbagai kemungkinan masih bisa saja tersaji. Skenario ini dibuat tanpa memasukkan seri Argentina yang belum memiliki waktu pengganti. Maverick Vinales langsung diberi kepercayaan oleh tim barunya, Aprilia Racing Team Gresini, untuk menjalani debut di MotoGP Aragon, Spanyol. Vinales pun memberi pesan menohok kepada mantan timnya, Monster Energy Yamaha. Aprilia Racing Team Gresini telah mengonfirmasi keikutsertaan Maverick Vinales di seri ke-12 MotoGP 2021, yang dilaksanakan di sirkuit Aragon. Ini menjadi kabar baik bagi Vinales yang sudah absen di 2 seri MotoGP 2021 Austria dan Inggris, menyusul konflik dengan mantan timnya, Yamaha.
Vinales pun langsung mengutarakan perasaan bahagianya setelah dipercaya Aprilia untuk melakukan tes di sirkuit Misano Italia, dan menjalani debutnya di sirkuit Aragon, Spanyol, pada tanggal 12 September tahun 2021 mendatang. Tidak hanya itu, Top Gun juga membandingkan suasana dan kondisi saat ia membalap untuk Yamaha dan ketika ia membalap untuk Aprilia. Karena setelah 5 tahun di Yamaha, mengalami pasang surut dan kami tidak mengerti banyak hal, pada akhirnya Anda mengatakan, apa yang terjadi, tapi begitu saya pindah ke Aprilia, saya tahu potensi saya tahu apa yang bisa saya lakukan lebih banyak lagi, kata Vinales, dikutip dari Crash. Bukan tanpa alasan Aprilia lebih cepat memberikan debut bagi Top Gun. Pasalnya Vinales menampilkan performa cukup baik dan bisa memperoleh catatan waktu terbaik 1 menit 33,0 detik saat sesi tes di sirkuit Misano. Memang catatan waktu itu lebih lambat dari rekor yang diciptakan Vinales musim lalu saat membesut Yamaha. Saat menunggangi YZR-M1 Vinales mampu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 31,077 detik dalam sesi latihan bebas di sirkuit Misano 2020. Tapi perlu diketahui, bahwa Vinales beralih dari mesin inline Yamaha ke mesin V4 Aprilia yang secara karakter berbeda jauh, sehingga ia perlu penyesuaian lagi. Aprilia juga sudah memutuskan menurunkan Vinales di putaran MotoGP selanjutnya. Keputusan untuk menurunkan Maverick di sirkuit Aragon adalah hasil langsung dari tes yang ia dilakukan di Misano, kata Direktur Teknis Aprilia, Roman Albesiano. Pebalap berusia 26 tahun itu pun tak sabar menjalani balap pertamanya bersama pabrikan Italia. Ia berusaha membuktikan diri setelah mengalami konflik panjang non-frontal dengan Yamaha. Setelah semua yang terjadi, satu-satunya hal yang ada dalam pikiran adalah tetap membalap, saya tidak akan menyerah. Vinales bersumpah, sampai saya mendapatkan tujuan saya tercapai, saya akan semakin kuat. Saya akan berusaha secara maksimal sejak lap pertama di Aragon. Saya tahu tempat saya di Aprilia, jadi saya harus mempush lebih banyak. Saya perlu meningkatkan diri dan saya harus terus melaju, ucap Vinales. Sirkuit Mandalika, masuk dalam kalender Superbike 2021. Sirkuit internasional itu dijadwalkan menggelar balapan pada 12–14 November tahun 2021. Kami sedang berusaha mengerjakan World Superbike, balapan sekitar 12–14 November. Bersamaan dengan Asia Talent Cup, yang mana kejuaraan junior seperti MotoGP tapi untuk wilayah Asia Tenggara, kata Ricky Baheramsyah Direktur Utama MGPA dalam konferensi virtual, Kamis tanggal 2 September tahun 2021. Ini akan menyenangkan untuk melihat dua event besar di akhir pekan yang sama, ujarnya. Setelah Superbike, kata Ricky, sirkuit Mandalika akan jadi tuan rumah tes pramusim MotoGP pada 11–13 Februari tahun 2022. Setelah itu Dorna mengumumkan beberapa hari lalu, mereka akan mengadakan tes pramusim di Mandalika, seperti di Sepang. Jadi itu merupakan berita yang bagus, kata Ricky. Pada dasarnya itu merupakan kesempatan menyambut para pebalap top, dan pebalap untuk mencoba trek. Kemudian kami tetap berusaha untuk menggelar event MotoGP, katanya. Sebelumnya, Happy Harinto, Chief Strategic and Communication MGPA, mengatakan, kepercayaan ini merupakan hal yang membanggakan bagi Indonesia. Bagaimana tidak, karena kami masih menyelesaikan proses pembangunan dan persiapan secara intens. Namun, kami sudah mendapat kepercayaan penuh dari Dorna dan itu hal yang kami syukuri, ujar Happy saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini. Happy mengatakan tes pramusim adalah tes yang sangat penting untuk memulai sebuah musim balap. Semua teknologi akan tumpah ruah di sirkuit Mandalika dari semua pabrikan motor.